Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Saleh sebagai fasilitator saya, yang saya hormati Ibu Santi Nur Samsiah sebagai pengajar praktik saya, yang terhormat Ibu Yeyen Suryani sebagai Kepala Sekolah TK Ansiah tempat mengabdi saya, yang saya banggakan Ibu Yuni Fajriani sebagai rekan sejawat saya. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu praobservasi kepada rekan sejawat saya yaitu Ibu Yuni Fajriani dengan menggunakan coaching alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Bu Yuni lagi sibuk gak hari ini? Agak santai Bu karena pembelajaran sudah berakhir. Oke, saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Baik Bu. Di sini Ibu akan melakukan kegiatan praobservasi mengenai supervisi akademik praktek pembelajaran yang akan Ibu Yuni lakukan besok ya Bu. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu Yuni nanti dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan mengajar untuk peserta didik. Di sini Bu Yuni bisa bercerita, ngobrol santai saja Bu sama Ibu ya. Iya. Nah, kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini menurut Bu Yuni apa ya? Pada pertemuan kita hari ini saya akan membahas dan berbincang dengan Ibu mengenai persiapan untuk supervisi akademik yang akan saya lakukan besok. Tujuannya yaitu untuk menentukan tujuan pembelajaran dan strategi yang akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dalam supervisi akademik. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk supervisi akademik besok? Saya sudah membuat RPP di mana terdapat tujuan pembelajaran dan strategi pembelajaran, mempersiapkan media belajar dan sumber belajar. Kalau boleh saya tahu materi apa yang akan Bu Yuni sampaikan pada anak-anak besok? Ya, insya Allah materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang alat komunikasi, yaitu komputer. Saya akan merancang kegiatan yang beragam, berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, minat murid dan profil murid yang di dalamnya gaya belajar murid yang berbeda-beda. Kemudian mengembangkan 6 aspek perkembangan anak yaitu nilai moral agama, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, kognitif, dan seni. Iya, hebat sekali Bu Yuni materinya, pasti anak-anak seru mengikutinya. Apa tujuan pembelajaran yang Bu Yuni sudah yang akan diterapkan kepada anak-anak besok? Tujuan pembelajaran yang saya akan terapkan pada anak-anak, yang pertama, anak dapat membiasakan perilaku 5S, yaitu salam, senyum, sopan, sapa, sopan, dan santun. Kemudian anak mampu mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Anak dapat menunjukkan perilaku ingin tahu. Anak mampu menggerakkan anggota tubuhnya sambil menyanyikan lagu. Anak mampu mengenal dan menyebutkan nama dari macam-macam bagian komputer. Anak mampu mengenal pola dan bentuk bagian-bagian dari komputer. Anak dapat melakukan percobaan membuat komputer dari kardus dan kertas. Dan anak mampu menampilkan hasil atau membuat karya seni dengan kegiatan menggunting dan menempel. Seperti itu. Sekali tujuan pembelajarannya mengandung 6 aspek perkembangan bagi anak usia dini ya Bu ya. Iya. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Bu Yuni? Kekuatan saya memilih materi tersebut karena komputer atau laptop adalah media IT yang saat ini di pembelajaran abad 21 dituntut anak supaya melek IT. Minimal anak usia dini mengenal apa itu komputer dan bagian-bagian komputer itu apa dan bentuknya seperti apa. Bagus sekali Bu Yuni, kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian peluang atau kemungkinan apa yang bisa ambil Ibu dari pembelajaran komputer tadi?
Peluang saya yaitu dengan merancang pembelajaran yang menarik serta bermakna bagi anak. Iya, bagus sekali. Adakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi ibu dalam merancang pembelajaran yang menarik itu? Ada Bu. Misalnya mencari sumber belajar yang sesuai, media pembelajaran yang tepat, juga strategi yang tepat untuk memfasilitasi anak yang berbeda bakat minatnya juga gaya belajarnya. Ya, jadi harus tercapai pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Nah, untuk rencana aksi, apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi Bu? Iya. Dengan merancang pembelajaran yang menarik Bu, yang mencakup 6 aspek pembelajaran tadi. Terus apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Pengembangan nilai moral agama dengan pembiasaan berdoa, baca surat pendek dan hadis. Iya. Yang kedua, pengembangan sosial emosional dengan pembiasaan 5S tadi, salam, senyum, sapa dan sopan santun, sabar menunggu giliran saat masuk kelas dan keluar kelas, tidak berebut mainan, tanggung jawab dan mandiri. Kemudian pengembangan bahasa dengan mengenal dan menyebutkan bagian-bagian dari komputer. Pengembangan kognitif dengan mengenal bentuk dan pola komputer. Kemudian pengembangan fisik motorik dengan menggerakkan anggota tubuh sambil bernyanyi, juga kegiatan motorik halus yaitu kegiatan menggunting dan menempel. Dan yang terakhir pengembangan seni dengan membuat karya seni itu membuat komputer dari kardus dan kertas warna. Apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Strategi yang disiapkan diantaranya penerapan budaya positif melalui pembiasaan setiap hari, melalui pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid, dilakukan dengan cara mempelajari kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid termasuk gaya belajar murid. Kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi yang terdiri dari diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang terakhir, strategi yang disiapkan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop atau relaksasi untuk menyegarkan dan mengembalikan konsentrasi murid dalam belajar. Bagus sekali Bu, strategi yang Ibu rancang untuk pembelajaran besok. Berapa menit kira-kira proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Kira-kira 180 menit atau 3 jam pelajaran. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Ibu rancang? Ukurannya anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya rancang. Iya. Nah, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tadi? Saya akan mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan strategi pembelajaran yang telah saya rancang. Seperti itu. Iya. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu, Bu? Kebetulan di kelas saya ada Ibu Salma sebagai rekan sejawat saya di kelas yang selama ini dapat membantu saya. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini, Bu? Saya ingin bertemu dan berbincang dengan Ibu lagi dan membuat refleksi setelah praktek pembelajaran selesai dilaksanakan nanti, Bu. Iya, sangat senang sekali Ibu dapat berbincang dengan Bu Yuni tentang praobservasi yang akan hari ini, kemudian besok kita akan observasi pembelajaran Bu Yuni. Mungkin pertemuan kita cukup ya Bu Yuni ya. Selamat, semoga sukses Bu Yuni menjalankan prakteknya. Sudah tidak sabar nih Ibu menunggu kabar baiknya. Kita bertemu lagi dan berbincang lagi nanti di hari Jumat untuk melakukan coaching pasca observasi. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama, maaf diganggu waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana siap Bu? Ini siap Bu. Oke, selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Selamat pagi Neng Hana. Apa kabar? Baik. Selamat pagi Neng April. Apa kabar? Baik. Selamat pagi Neng Nada. Selamat pagi Neng Jia. Selamat pagi.
tidak ngotah sama temennya ya. Iya, yang terakhir tidak berantem, terus tidak kepok-kepok ke tembok. Udah kita sepakati, oke? Oke, siap. Bisa menjawabnya nih. Sebuah benda. Iya. Ada gambarnya. Nah, bisa main internetan. Ada tempat ngetiknya. Ada mouse-nya. Ada CPU-nya. Apa itu namanya? Coba lihat ke sini. Udah, di sana aja. Ya, di sana aja duduk ya. Nih. Iya, boleh sambil duduk di sana, oke? Iya. Ini namanya komputer. Ada iya, sama dengan laptop. Nanti ini kita bahas dulu komputer. Kalau bagian-bagian komputer, yang pertama ini apa namanya? Ada yang sudah tahu? Apa namanya ini? Monitor. Apa? Ya, ini monitornya. Yang ini CPU. Apa? CPU. Ya, atau CPU kalau orang Sunda bilangnya ya. Ini apa namanya? Ya, CPU. Sekali lagi. Oke, yang ini keyboard. Nah, sekali lagi. Yang ini mouse. Ya, kalau ini perangkat pendampingnya. Ada printer, ada speaker, sama seperti itu speaker ada ya. Jadi suaranya lebih keras. Bagian komputer. Tuh, bagian-bagian komputer makanya tuh. Sebelumnya Bunda menjelaskan apa itu komputer. Nah, kalian sudah pernah lihat komputer seperti ini? Sudah. Ya. Monitor, ada CPU, ada keyboard, dan ada mouse. Tuh, ada mouse ya. Ada Dari kardus bekas atau buplek atau bisa lagi menggunakan karton. Bahan-bahannya ada apa saja ini? Karton, ada buplek atau kardus, ada lem. Yang pertama, ya perhatikan dulu ya. Halo, suara ular. Mana siapmu? Kalau udah siap berarti harus lihat ke mana? Ke ibu. Nih, ini untuk penyanggahnya sudah ada double tipnya. Anak-anak semua, teman-teman ibu, tinggal buka ininya, nanti tempel ke sini. Coba perhatikan ibu ya. Nih. Ininya udah. Nah, buka dulu. Ininya udah. Sini. Lihat satu atau ambilnya. Nah, sok. Nah, dari sebelah sana kebagian Arumi, bentar. Oh, belum.
Bu Yuni. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kita berjumpa kembali ya Bu. Setelahnya Ibu melakukan pembelajaran di kelas kemarin. Ibu sangat mengapresiasi atas Ibu melakukan pembelajaran di kelas TKA yang begitu luar biasa. Alhamdulillah Ibu lihat dari pembelajaran itu sangat baik sekali. Nah, mungkin dari pembelajaran kemarin waktu di kelas, adakah hal yang perlu ditingkatkan Bu? Baik Ibu, sepertinya hal yang harus ditingkatkan lagi ketika kemarin saya praktek itu dari alat peraga yang akan saya sampaikan kepada anak-anak setelah praktek, ternyata kekurangannya di alat peraga bikin replika komputer itu tidak terlalu kokoh karena itu dari barang bekas, dari kardus dan dari kertas yang di bawahnya itu jadi oleng gitu. Iya. Mungkin itu yang harus nanti saya lebih tingkatkan lagi. Ya, jadi yang Ibu katakan tadi tentang alat-alat peraga yang jadi produk yang dibikin anak-anak itu kurang kokoh. Ya. Ada kendala dari alat-alatnya atau medianya ya. Mungkin hal itu bisa Ibu tingkatkan lagi mungkin ya untuk lebih baik lagi. Setelahnya Ibu melakukan pembelajaran, apa perasaan yang Ibu rasakan saat itu? Perasaannya tentunya sangat senang sekali karena anak-anak juga sangat senang dan antusias pada media yang akan saya sampaikan. Jadi anak-anak, Ibu perasaan Ibu senang, anak-anak juga sangat antusias gitu untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Kemudian dalam pembelajaran juga kesulitannya atau adakah kesulitan atau hambatan dalam pembelajaran yang Ibu berikan? Kesulitannya ada, mungkin hambatannya ya Bu ya, kurang efektif dalam persiapan membuat itu ya, membuat replika komputernya ya. Karena bahan-bahannya mungkin harus ada tambahan misal dari styrofoam supaya lebih kokoh. Nah, jadi intinya ke pembuatan APE tersebut. Ya, untuk tujuan dari pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada anak-anak apa saja Bu? Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kemarin, yang pertama, anak dapat membiasakan perilaku 5S. Salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Kemudian anak mampu mempercayai Tuhan melalui ciptaannya. Anak menunjukkan perilaku ingin tahu. Kemudian anak mampu menggerakkan anggota tubuhnya sambil menyanyikan lagu. Anak mampu mengenal dan menyebutkan nama dari macam-macam bagian komputer. Anak mampu mengenal pola dan bagian-bagian dari bentuk komputer. Anak mampu melakukan percobaan membuat komputer dari kardus dan kertas. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya, anak mampu menampilkan hasil karya seni dengan kegiatan menggunting dan menempel tersebut. Alhamdulillah tujuan pembelajarannya apakah tercapai Bu tentang tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan pada anak-anak? Alhamdulillah tercapai. Jadi 6 aspek pembelajaran tersampaikan. Kemudian terkait alat peraga tadi ya Bu ya yang belum maksimal tadi, apakah ada untuk rencana aksinya gitu? Kedepannya Ibu mau melakukan apa Bu dalam rencana aksi alat peraga yang lebih baik lagi gitu? Rencana untuk kedepannya kebetulan di subtema selanjutnya ada masih alat komunikasi, subtemanya nanti televisi. Akan membuat produk televisi masih sama dari kardus,
Cuman kardusnya mungkin nanti akan yang lebih tebal Bu, lebih tebal nanti lebih kokoh lagi, tidak oleh itunya si TV-nya. Kemudian nanti TV-nya itu ada orang-orangnya yang dapat digerakkan di dalamnya ya. Bagus rencana aksinya. Mungkin anak sangat senang nanti karena produk yang akan dihasilkan oleh anak-anak itu Bisa dimainkan. Ya, bisa dimainkan. Jadi bisa gerak-gerak di dalam TV-nya. Rencana aksinya sangat bagus sekali. Kemudian untuk pelaksanaannya Bu, kapan kira-kira Ibu untuk Insya Allah Senin depan Bu, karena mungkin besok Sabtu ceria ya Bu ya. Dari rencanakan hari Senin sudah ganti subtema ya Bu ya. Subtemanya tentang alat komunikasi yaitu televisi. Ya. Ibu akan mempersiapkan media dan bahan-bahan yang lebih kokoh lagi dan bisa dimainkan oleh anak. Nah, untuk komitmen dukungan dari siapa aja yang Ibu perlukan gitu? Mungkin dari teman sejawat saya yang ada di kelas, guru pendamping saya Ibu Salma. Alhamdulillah Ibu Salma juga sangat membantu dalam menyiapkan bahan-bahannya. Bagus sekali. Ibu tentang komitmen atau yang akan Ibu laksanakan nanti di pembelajaran minggu depan, alat komunikasi televisi dengan media yang lebih baik lagi. Saya sudah tidak sabar ini Ibu melihat pembelajaran Ibu nanti setelahnya anak-anak mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan, kemudian menyediakan alat-alat dan bahan yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu atas kesempatan hari ini. Ibu bisa bercakap-cakap tentang pasca